come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak shalom. Gak kedengeran suaranya satu kali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat di tempat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita sudah ada di awal bulan Maret, saudara. Tentunya kita merasakan kebaikan Tuhan dari awal tahun sampai dengan hari ini, amin. Kita merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mencukupi setiap aspek kehidupan kita, amin. Amin. Yang percaya Tuhan setia, Tuhan besar, Tuhan hebat. Lambaikan kedua tanganmu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih lagi tepuk tangan, lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga miliki Allah seperti-Mu Tuhan. Siang hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan, bernyanyi untuk Engkau Tuhan. Bermazmur Tuhan, mengucapkan syukur Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami yang terbaik, yaitu seluruh hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Mari lebih lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung yes, Kau lebih dari yang lain. Lebih dari segalanya Tuhan, segala puji. Yesus, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari dengan segenap hati nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Lagi ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Segala kemuliaan umat bangsa, Kau lebih dari yang lain. Kami datang
firman-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulut kami tidak berhenti untuk memuji, untuk menyembah-Mu, untuk merayakan kemenangan pada siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul di tempat ini, Engkau hadir Tuhan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, sorak-sorai Tuhan, sukacita Tuhan terjadi Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan Tuhan, kami siap memberikan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami siap lebih lagi menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang siap dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Amin, mari kita menari, mari kita menyanyikan lagu Tuhan besar. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kiri, kanan, depan, belakang. Mari menari buat Tuhan. Belum semuanya menari buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Gerakan badanmu. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari, mari. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang. Yes, nyanyi. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan. Yes. Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Satu kali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Mari kasih senyuman dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Satu kali lagi katakan apa? Yes. Amin. Besar. Yes, haleluya. Karena kita tahu apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang apa saudara? Besar. Ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini, amin. Kita serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Na na na, 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 na na na. Wow, mari katakan bangkit, bangkitlah dan berkata
ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Katakan apa? Ku menang. Amin. Bangkit, bangkitlah dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku dan hidupmu. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, hebat Tuhanku, hebat Yesusku, berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Ya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Saudara percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, amin. Berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan keringanan hari ini, amin. Amin. Ada kemenangan di tempat ini, amin. Mari saudara, kepal tanganmu, angkat tanganmu, katakan dengan iman. Ku menang bersama Yesus. Yes. Ku menang yes. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Satu kali lagi, yang terbaik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yes, Yesusku berkata, amin. Kami kuat Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Yes, amin. Ku menang. Ku menang. Satu suara katakan. Ku Haleluya. Haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dengan iman kami Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi Tuhan di tempat ini. Kelegaan terjadi di tempat ini Tuhan.
di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, sebab kami yakin Kaulah kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, dan kami bangga miliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan, yes Tuhan, Kau peliharaku. Amin, amin, amin. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Yesus, Kaulah Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami berserah penuh Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Sumber kemenangan kami, keselamatan kami Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami katakan dengan iman, kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan di hidup kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, biarlah bukan hanya dengan mulut dan hati kami memuji-Mu Tuhan, tapi sebagian yang kami miliki Tuhan, kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan, dan kami percaya dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hati kami siap memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah ya Tuhan buat anak-anak. Engkau mengasihi mereka, Engkau suka mereka dekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkat-Mu terus rahmat yang baru, kasih karunia Tuhan menyertai anak-anak ini. Haleluya, bahwa mereka mencintai Tuhan, bahwa hati mereka rindu Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau membawa mereka
melihat terang-Mu Tuhan, mencintai kebenaran, hidup di dalam penjagaan Tuhan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari mara bahaya, bahwa mereka suka berdekatan dengan orang-orang percaya dan hidup bersama menjadi berkat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berkati juga guru-guru dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kebenaran. Sehingga apa yang mereka ajarkan itu adalah firman-Mu. Dan biarlah roh-Mu mengurapi mereka. Sehingga firman yang disampaikan menjadi kehidupan buat anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat sekolah minggu anak-anak ya. Tuhan berkati. Shalom saudara, ada sukacita hari ini, rindu dengar firman Tuhan, haleluya. Yuk siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami datang membawa hati kami rindu menerima bibit-bibit yang unggul dari kebenaran firman-Mu. Kami terbuka ya Tuhan, apapun yang Engkau sampaikan kami menerimanya dengan rela, menerimanya dengan penuh iman percaya. Bahwa firman-Mu disampaikan untuk kebaikan kami, mengubah kami, menegur kami, bahkan menguatkan iman percaya kami. Kami mau dengar suara-Mu, berbicaralah kepada hati kami, kepada roh kami, ya roh Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita memasuki Matius pasal yang ketiga. Ya, kita membaca bahwa judulnya adalah bertobat bagi kerajaan sorga. Kita akan memperhatikan apa itu bertobat, kenapa bertobat, untuk apa bertobat, lalu apa maksudnya kerajaan sorga. Apakah kita disuruh bertobat untuk nanti kalau kita mati kita masuk dalam satu kerajaan di atas sana, atau apa itu kerajaan sorga, di mana itu kerajaan sorga, kapan kita hidup di dalam kerajaan sorga. Karena itu kita mulai dengan membaca Matius pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Haleluya, saudaraku, di sini kita membaca adanya Yohanes Pembaptis. Seorang yang sudah dinubuatkan di PL, seorang yang sudah direncanakan kelahirannya. Bahkan namanya Yohanes pun bukan nama dari orang tua. Yohanes nama pemberian Allah yang disampaikan kepada orang tuanya. Kalau bayi ini lahir, namai dia Yohanes. Jadi sudah ada rencana Tuhan dalam hidup Yohanes. Untuk apa? Untuk dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yesus yang akan menyusul lahir, menyusul besar, lalu menyusul masuk di dalam pelayanan. Ya, itu panggilan Tuhan kepada Yohanes. Dan berita yang Yohanes sampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, sekarang kita mau belajar apa bertobat itu. Seperti apa bertobat itu? Yuk, slide berikutnya. Kenapa harus bertobat? Kenapa seruan pertama adalah bertobatlah? Kita tentu diingatkan, PL mencatat bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Apakah manusia yang tampangnya baik-baik atau manusia yang tampangnya aja waduh udah mengerikan. Apakah banyak perbuatan baik atau terlalu banyak perbuatan yang buruk. Siapapun dia, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Begitu saudara, begitu juga saya. Maka kejatuhan manusia ini saudaraku artinya adalah adanya pemberontakan. Ya, Adam dan Hawa memberontak terhadap firman Tuhan
yang mengatakan boleh kamu makan semua buah yang ada di taman ini kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat. Tapi saudaraku, firman tidak cukup untuk membuat mereka mau menurut. Akhirnya pemberontakan yang terjadi. Kejatuhan manusia membuat manusia berontak. Kejatuhan manusia sekalipun dia tahu Taurat Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan ini dan itu. Ternyata manusia tetap jatuh dalam dosa. Tetap sulit untuk menjadi berubah. Nah, ini kata kuncinya bertobat, artinya berubah. Bertobat dari apa? Dari tidak berada dalam kerajaannya. Kita mengenal bahwa ada kerajaan Allah sejak kekekalan sampai kekekalan. Ada kerajaan Allah, ada kedaulatan Tuhan buat orang baik, buat orang jahat, buat orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan berubah. Maupun mereka yang mungkin sudah percaya Tuhan, tapi masih belum banyak perubahan yang terjadi. Kita tahu bahwa matahari selalu ada tiap pagi dan tenggelam sore. Kita tahu bahwa kalau kita tarik nafas, oksigen masih ada buat siapapun juga. Dan kita tahu itu semua ada penyelenggaraan dari yang maha kuasa, dari Sang Pencipta. Maka kita menikmati kerajaan Allah setiap hari. Tetapi hal kerajaan sorga itu bukanlah atau tidak sama dengan kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah dari kekal sampai kekal sudah ada. Tapi kerajaan sorga dikatakan sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau sudah dekat artinya sudah ada, sudah dinikmati atau bentar lagi baru akan datang. Yang mana saudara? Sudah dekat itu sudah dinikmati atau belum? Sudah dekat itu sudah dinikmati atau belum? Ada yang udah, ada yang belum. Mobil Grab-nya sudah dekat. Sudah naik apa belum? Iya dong, udah deket tapi belum. Ya. Nah, kita mau belajar dulu dari kata bertobat. Bertobatlah. Ya, harus bertobat karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Maka bertobat artinya metanoia. Metanoia itu apa? Satu penyesalan yang membuat kita berubah. Berubah cara berpikirnya. Yang dulu kita anggap unggul, sekarang ternyata wah itu mah sia-sia. Padahal dulu wah ini luar biasa, ini hebat. Ini membanggakan tapi berubah. Pikir-pikir wah ini mah sia-sia. Atau dulu yang kita anggap wah itu mah susah, terlalu ideal hanya untuk pendeta-pendeta. Tapi hari ini kita berkata itu buat saya juga. Jadi ada perubahan cara berpikir, ada perubahan sikap hati. Dulu nih saya kalau ketemu sama orang begini, wah langsung udah saya hantem dia. Orang model begini nih, ya kalau saya dulu kan personalia, HRD. Saya mungkin akan berpikir dulu nih kalau saya punya karyawan model begini, saya langsung bilang besok gak usah datang lagi. Ngapain gue kerjain orang kayak begitu. Ya, tapi sekarang berubah. Dulu nih orang model begini, gak akan gue ampunin 7 turunan gitu misalnya ya. Tapi sekarang kok berubah ya. Gak bisa gak ngampunin. Selalu ada dorongan ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kenapa? Ada perubahan sikap hati. Ada juga perubahan perilaku. Ya dulu senang ngerjain orang. Dulu senang nipu orang. Makin berhasil nipunya, makin puas hatinya. Makin bisa bohongin orang, makin puas hatinya. Dulu, sekarang gak bisa.
Gak bisa hatiku kalau nipu orang. Gak bisa hatiku kalau bohong sama orang. Ada sesuatu yang gak tenang dan aku harus selalu bereskan. Aku akan bilang sorry ya, tadi itu yang saya omong gak benar. Yang benarnya tuh begini. Kenapa aku berubah? Itulah metanoia. Itulah yang Tuhan maksud bertobatlah. Kita semua harus mengalami perubahan. Dulu kita manusia yang lama. Sekarang kita jadi manusia yang baru. Barang siapa ya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ubahkan dia. Dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Metanoia artinya kita berbalik. Dulu saya senang dunia. Sekarang saya berbalik meninggalkan dunia. Dulu saya mengasihi dunia. Sekarang saya mengasihi Allah. Dulu saya luaskan kemauan saya. Daging saya begitu menguasai saya. Amarah saya, kebencian saya, ya ambisi saya. Begitu menguasai saya. Tapi sekarang enggak deh ngapain lagi kayak gitu-gitu. Sekarang mah Tuhan maunya apa? Cari kehendak Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Jangan kepedean. Kalau udah maunya kudu. Sekarang mah harus cari tahu Tuhan maunya apa. Jadi ada sikap yang berbalik dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Itulah metanoia, itulah pertobatan. Jadi kalau kita sekarang masih seperti kita yang dulu, itu artinya belum sungguh-sungguh bertobat. Ya 1-2 adalah saya, tapi ya memang sebenarnya jauh lebih banyak. Saya masih saya yang lama. Masih urusan diri sendiri, masih untuk keuntungan diri sendiri. Masih untuk kenyamanan diri sendiri. Disuruh sangkal diri, pikul salib, oh no. Kalau manusia yang baru di dalam Tuhan, sangkal diri nak. Baik Tuhan, pikul salib nak. Oh iya Tuhan. Tapi kalau manusia lama disuruh sangkal diri, pikul salib, dia bilang bodoh amat. Ngapain gue disuruh sangkal diri, emang gue dapat duit berapa? Masih seperti yang dulu. Jadi saudaraku, Tuhan mau hari ini mengingatkan kita betul-betul harus mengalami perubahan. Perubahan, berbalik, ya berbalik arah. Itu sungguh-sungguh nyata, mulai dari sikap hati, cara berpikir, omongan kita, dan perilaku kita. Harus menunjukkan perubahan. Tujuannya apa? Bertobat untuk kerajaan sorga. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa harus bertobat ketika kerajaan sorga sudah dekat? Supaya kamu dapat masuk menjadi umat kerajaan sorga. Apabila kamu tidak bertobat, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Bertobat yang seperti apa? Bertobat demi kerajaan sorga. Kalau demi kerajaan sorga artinya kita betul-betul akan berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Dari kerajaan dunia kepada kerajaan sorga. Jelas beda banget. Gak bisa ditipu-tipu. Gak bisa sedikit-sedikit saja. Sebelah kakiku di kerajaan sorga. Sebelah kakiku di kerajaan dunia. Itu tidak bisa. Kalau seperti itu tetap masih kurang bertobat. Sekarang kita lihat bertobat dari apa? Selanjutnya. Bertobatlah dari satu. Kita tentu sudah banyak belajar. Kita punya musuh, kuasa gelap, dia musuh kita, jangan ditemenin. Kalau kita bukan teman kuasa gelap, tentu kita tidak suka mendatangi praktek-praktek perdukunan, itu yang paling jelas. Ya, nyari barang hilang, enggak lagi cari orang pintar pang diliatin, ada di mana itu saya punya dompet. Betul saudara? Betul? Masih ada yang cari? Saya tahu masih ada yang cari.
Jadi kuasa gelap dengan segala perbuatannya termasuk perbuatan ajaibnya itu musuh. Musuh dari kerajaan sorga. Karena dia kerajaan kegelapan. Lalu daging. Kan musuh kita 3 in 1 ya. Iblis, daging, dan satu lagi apa? 3 in 1 musuh kita. Kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan. Kedua, apa saudara? Ayo. Yang kedua, daging. Yang ketiga, ini tahu apa dilupa-lupain? Karena masih sayang. 3 itu ya, 3 in 1 itu ya, musuh kita. Karena mereka adalah musuh dari Tuhan kita. Tuhan kita Bapa, Putra, Roh Kudus. Musuhnya setan-setan, daging, dan dunia. Hari ini sudah tentu hal-hal yang terkait dengan setan-setan jangan dekat-dekat. Musuh, jauh kita. Tidak akan kita ikut dalam praktek-praktek yang dipercaya oleh penyembah-penyembah kuasa gelap. Ya, kita orang-orang terang. Yang kedua sebenarnya, tapi di sini tulis yang pertama, perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Apa saja saudaraku? Ada 3 kelompok. Kelompok pertama terkait dengan percabulan perzinahan. Yang kedua terkait dengan perpecahan, iri hati, dendam, selisih, dengki, amarah. Itu terkait dengan dosa perpecahan. Dan yang ketiga tentang pesta pora. Itulah perbuatan daging. Apakah kita masih menjadi orang cabul? Pikirannya cabul. Karena yang dilihat di handphone yang cabul-cabul. Itu daging. Yang dari daging saudara harus bertobat. Supaya kita menjadi umat kerajaan sorga. Ya, amin. Semua termasuk penipu ya. Saya beberapa waktu yang lalu ya terus terang aja ini jemaat di sini dan jemaat di sana lah ya. Masih ada yang suka tipu-tipu, bohong. Enteng saja, bohong itu enggak takut, enggak merasa dosa ya. Gampang katanya, nanti minta maaf beres. Oh, saya bilang, kamu tidak tahu konsekuensi dosa. Ya, atau saudara berpikir nggak apa-apalah daging, hari ini kita perjamuan, habis perjamuan kan diampuni, besok daging lagi ya, jangan lupa nanti perjamuan lagi diampuni lagi. Saudara tidak mengerti bahwa kita harus bertobat supaya hidup dalam kerajaan sorga. Siapa terus ada di dalam perbuatan daging, dia tidak akan pernah menjadi umat kerajaan sorga. Yang kedua, saya mau orang baik-baik Bugem, gak suka bohong, gak suka fitnah orang, gak suka mencuri, gak suka membunuh orang, saya orang baik-baik. Saya fokusnya di pendidikan, ini yang poin 2 ya. Saya mau pokoknya pekerja ya. Pengen kerja yang benar, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Saya orang yang suka beragama, suka baca-baca buku-buku agama, ya lihat agama sini, ya seperti apa dia, saya pelajari semua. Saya mah banyak hal yang positif dalam hidup. Saya bukan orang yang suka negatif-negatif sama orang, ya. Saya juga suka mengejar karunia rohani. Bagus gak itu? Bagus ya? Tapi harus diuji. Apakah semua itu dilakukan di dalam kerajaan sorga? Untuk kerajaan sorga atau untuk kerajaan diriku sendiri?
Karena kalau kita bicara kerajaan sorga, rajanya adalah Dia, Tuhan, Yesus Raja. Amin. Kita adalah rakyatnya. Kita hidup mengikuti aturan, kita hidup mengikuti rencana Sang Raja. Kayak sekarang Prabowo menjadi presiden. Dia menggambarkan kepada masyarakat ini yang akan dilakukan. Masyarakat tugasnya ada apa tuh sekarang? Cortex. Lakukan. Kemarin-kemarin belum ada, sekarang ada, masyarakat harus ikut. Apalagi BPJS silakan pakai, tapi ada aturannya, ada prosedurnya. Enggak ikut aturan enggak bisa. Begitu juga kita sebagai umat kerajaan sorga, ada aturan, ada rencana dari Sang Raja. Dan sudah pasti saudaraku, ketika kita berbuat daging itu sangat berlawanan dengan rencana Sang Raja. Karena Raja kita hidupnya tidak dipimpin oleh daging. Yang kedua, ini masih bicara soal dunia. Sepertinya baik yang nomor 2 itu saudaraku. Sepertinya oke, tapi saya mau sampaikan kalau yang cuman begini orang dunia juga bisa. Benar gak? Lihat ada orang dunia mengejar sekolah, pengen yang tinggi, pengen yang bagus untuk menjadi berkat buat keluarganya. Ada orang dunia gak kenal Tuhan tapi kerja benar. Serius, sungguh-sungguh, disiplin, bagus. Dipakai sama bos. Jadi kalau kita sebagai umat kerajaan sorga, cara hidupnya, tujuan hidupnya, motivasi hidupnya sama dengan orang dunia. Kita tidak lebih dari itu. Kita tidak hidup di dalam tuntunan Sang Raja maunya apa? Apa bedanya? Gak ada bedanya dengan orang dunia. Banyak orang dunia lebih cerdas. Banyak orang dunia lebih disiplin. Banyak orang dunia kerjanya lebih serius. Kualitas kerjanya lebih bagus. Banyak gitu loh saudara. Tapi itu tidak membawa mereka menjadi umat kerajaan sorga. Tuhan mau kita menjadi umat kerajaan sorga. Makanya poin 2 ini saudaraku. Kalau bukan untuk kerajaan sorga. Kalau bukan oleh pengaturan raja kita. Maka untuk ini pun kita harus bertobat. Misal ada kita mengejar kuliah sampai S3 kan bagus. Tapi raja kita mungkin mau saya enggak perlu S3. Nah aku enggak mau kamu S3. Aku mau engkau sampai di sini habis itu ngerjain ini loh. Hal kerajaan sorga loh. Tapi kita bilang wah Tuhan saya sih enggak kayak gitu. Saya sih orangnya ambisi harus S3. Ya Tuhan bilang ya terserah kalau itu mau. Saya orangnya cinta kerja, workaholic. Tuhan bilang aku sebetulnya gak suruh kamu seperti itu. Aku sebetulnya mau kamu ya sore udah pulang. Ada waktu untuk keluarga, didik mereka di dalam kebenaran firman. Engkau ada waktu untuk jadi saksi, engkau ada waktu untuk pelayanan. Misal. Tapi kalau kita kekeh dengan kita punya mau, walaupun itu baik, tetap kita harus bertobat saudara-saudara. Amin. Amin. Belum semua. Amin. Jadi kalau positif belum tentu benar. Jangan pede, kalau positif pasti benar. Sekarang kita mau belajar tentang kerajaan sorga. Ada kerajaan Allah yang tadi saya sampaikan. Dari kekekalan. Lewatin masa PL ya. Masa PB sekarang. Masa nanti kerajaan 1000 tahun damai. Lalu ada masa langit baru, bumi baru. Dan seterusnya. Itu kerajaan Allah. Dari kekal sampai kekal. Lalu kerajaan sorga ini bagaimana? Gitu ya.
Kerajaan sorga adalah tempat di mana Allah dapat menyatakan otoritasnya sampai taraf yang paling penuh. Aduh, seperti apa tuh ya gambarannya? Kita minggu lalu sudah belajar kisah tentang bagaimana Allah punya rencana atas hidup Maria, Yusuf, orang Majus. Dalam hidup mereka itu rencana Tuhan, otoritas Tuhan itu terjadi, kita bisa bilang penuh di dalam mereka. Karena rencana Tuhan untuk lahirnya bayi Yesus lewat kandungan seorang darah, seorang perawan, itu terjadi pada Maria. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan oleh kedaulatan kuasanya menolong Maria. Maria enggak ditolong Tuhan, mati dia dirajam. Tapi ditolong Tuhan, selamat dari dirajam. Mau diceraikan, mau diputusin oleh tunangannya sendiri. Tapi tunangannya didatengin sama malaikat. Dan malaikat bilang, Yusuf, jangan ragu untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Nikahilah dia. Dan oleh campur tangan Tuhan, Yusuf akhirnya mengambil Maria menjadi istri. Sehingga Maria ketemu orang perutnya gede, enggak ada yang akan ngerajam dia. Karena semua orang tahu Maria sudah dinikahi oleh Yusuf. Semua ada tangan Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Di situ raja kita betul-betul mengatur hidup Maria, hidup Yusuf. Sampai lahirlah Yesus. Dan Yesus selamat sampai besar. Enggak termasuk bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes. Karena Herodes dengar ada raja orang Yahudi baru lahir. Yesus selamat. Sekali lagi tangan Tuhan yang menolong. Tuhan bicara kepada Yusuf. Yusuf, bawalah istri dan bayi itu ke Mesir. Karena akan terjadi sesuatu di tempat ini. Pergi mereka. Ketika mereka pergi, baru pembunuhan itu terjadi. Sehingga bayi Yesus selamat. Jadi terus ada tuntunan Tuhan. Dari Yesus mau lahir, sampai dia lahir, sampai 12 tahun, sampai 30 tahun, sampai akhirnya mati umur 33,5 tahun, sampai akhirnya dia kembali bangkit lalu naik ke sorga. Semuanya penuh dengan penanganan dari Tuhan sendiri. Itulah yang dimaksud bagaimana Allah dapat menyatakan otoritasnya, pemerintahannya, kewenangannya yang amat besar untuk terjadi dalam hidup kita sampai taraf yang penuh. Kita punya pengalaman hidup masing-masing. Mungkin sampai usia sekolah, sampai usia menikah. Ya saya dulu zaman pacaran saudara, saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pacarannya cuma 1 kali. Saya gak mau pacaran si A, si B, si C. Gak jadi si A, si B, si C taunya nanti sama si D. Tuhan saya gak mau, saya mau pacaran 1 kali dan dia jadi suami saya. Saya lihat cici saya dua-duanya begitu. Saya bilang Tuhan saya mau seperti itu. Jadi ada temen cowok ngajakin ngedate, ngajakin pacaran, saya tolak. Apalagi kalau bukan orang percaya, enggak deh. Rumusnya udah pasti enggak. Ya. Dan begitu saya pacaran ya dengan suami saya sekarang, saya waktu itu merasa bahagia. Saya bilang terima kasih Tuhan kau tolong saya pacaran sekali dengan calon suami saya. Ya. Sampai akhirnya menikah. Ya, tapi berapa banyak orang waktu pacaran seneng happy karena sepertinya pilihan Tuhan. Tapi begitu menikah udah lain lagi ceritanya. Ternyata terlalu banyak perbedaan. Akhirnya kami memutuskan cerai misal. Di situ kita melihat saudaraku dalam hidup kita masing-masing ini. Ada waktu kapan kita yakin iya Tuhan pimpin saya. Tuhan pimpin saya sampai sini, Tuhan pimpin saya. Tapi saya tahu ada masa di mana saya memberontak.
Ada masa di mana saya terlalu pede dengan diri sendiri. Saya putuskan sendiri. Saya ogah juga bertanya. Takutnya Tuhan gak setuju. Feeling Tuhan gak setuju. Jadi gue gak akan tanya sama Tuhan. Dan memang kita tidak bertanya Tuhan. Dan akhirnya kita tahu, waduh kemarin tuh salah jalan. Jadi sepanjang umur hidup kita ini saudaraku, makanya yang muda-muda ya, mumpung masih muda ya. Hiduplah dalam kerajaan sorga, engkau merasakan tuntunan Tuhan itu di setiap fase hidupmu. Sampai dengan hari ini engkau bisa merasakan dan engkau bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap fase hidupku pilihannya itu aku selalu bertanya kepadamu dan engkau beri jawab. Dan itu tepat dan itu tepat lagi. Tentu kita berbahagia kalau seperti itu. Tapi buat kita yang pernah mengalami kesalahan dalam membuat keputusan dan hari ini kita tahu, iya itu keputusan yang salah. Waktu itu saya tidak melibatkan Tuhan, saya tidak merasakan ada Tuhan Raja yang nyuruh saya. Itu maunya saya sendiri. Jadi hari ini kita merenungkan itu ya kita bertobat ya. Ya Tuhan, ada masa-masa di hidup saya memberontak kepada Tuhan. Saya pernah enggak punya masa saya memberontak kepada Tuhan? Ada. Dan saya setiap kali ingat itu saya menyesali. Dan mengucap syukur, Tuhan engkau beri saya sekarang kesempatan untuk terus diingatkan supaya hidup saya dipimpin oleh engkau sendiri. Dan apa yang Tuhan pimpin dalam hidup saya tidak pernah menyesali. Baik atau buruk, cerita gagal atau cerita berhasil. Ketika saya tahu itu Tuhan yang pimpin, saya tidak pernah menyesali. Amin saudara-saudara. Kerajaan sorga ini saudaraku, ya kita mengalami pengaturan raja yang ilahi. Wow, raja yang ilahi ada di mana? Raja yang ilahi ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka saat itu juga dia masuk ke dalam roh kita. Maka raja kita ada di dalam roh kita hari ini. Apakah saudara merasakan di dalam rohmu ada raja kita yang memimpin kita? Amin. Maka kapan engkau butuh hikmat, engkau sedang berbicara kepada dia, Tuhan aku butuh hikmatmu, enggak usah teriak-teriak. Berbicara dengan lembut saja atau berbicara dalam hati, hanya engkau dan Tuhan yang di dalam yang tahu, itu akan sangat bermanfaat. Kita akan mendapatkan pengaturannya buat hidup kita. Dan ketika kita tahu Tuhan yang atur, kita nggak mungkin stres, benar nggak? Ada banyak orang jadi stres, lalu mengambil keputusan sendiri dan gagal, ya memang ruginya banyak. Ya, ruginya banyak. Kalau mau join, mau bisnis, mau untung, join, kita taruh duit sekian banyak, nggak pakai nanya Tuhan, saudara. Habis itu yang ada buntung, 40 juta habis, 60 juta habis, 150 juta habis. Emang tuh dapat duit kita tinggal kicep mata langsung duit datang? Kan enggak, pakai usaha yang panjang. Tapi ketika kita tidak melibatkan dia raja kita tidak berdialog, kita hanya berpikir bakal untung, buntung jadinya. Dan ketika kita buntung kita merasa, aduh aku enggak nikmati nih yang namanya kerajaan sorga. Buktinya gue ketipu lagi. Buktinya gue rugi lagi. Ini ada banyak cerita sebetulnya di antara kita. Hal-hal seperti ini. Dan itu menunjukkan kepada saya, oh Tuhan ampuni kami. Masih banyak di antara kami yang tidak hidup dipimpin oleh raja. Tidak dengar-dengaran ketika raja berbicara. Kasih tahu kita untuk menghindar dari orang-orang yang jahat. Kasih tahu kita untuk hidup dengan lebih baik dan lebih berkenan. Ya, mungkin kupingnya kurang dengar. Jadi hari ini saudaraku, apa yang disampaikan ini oleh firman Tuhan ini, baiklah kita dengar baik-baik. Maka dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, itu oleh 3 ayat. Matius 3 ayat 2 yang berbicara Yohanes Pembaptis.
Matius 4 ayat 17 ini perkataan dari Yesus sendiri. Bertobatlah kata Yesus, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berarti ketika Yesus ada di bumi, kerajaan sorga itu masih sudah dekat. Belum ada. Amin. Lalu yang ketiga, pasal 10 ayat 7. Ini yang mengucapkan adalah murid-murid Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-murid, saksikanlah, beritakanlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sampai ke zaman murid, saudara, ya, ketika mereka masih dilatih oleh Yesus, pesannya sama. 3 kali pesan ini disampaikan. Betapa pentingnya kerajaan sorga. Dan untuk itu betapa pentingnya harus bertobat. Alami perubahan cara berpikir dan berperilaku. Nah saudaraku, lalu ayat di bawahnya ini tentang kerajaan Allah. Kalau kerajaan sorga belum ada, belum nyampe, kerajaan Allah sudah nyampe belum ya. Dikatakan apa di sini 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya apa katanya? Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itulah makanya kerajaan Allah itu dari kekal sampai kekal sudah ada. Kerajaan sorga yang belum. Berikutnya kita belajar lagi. Yesus pertama-tama mengajarkan bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua di Matius, kita baca saudaraku, Matius 16. Ya, kunci-kunci kerajaan surga. Di sini kita baca saudara ayatnya 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, apa katanya? Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dikatakan kunci kerajaan sorga, tapi dari bahasa aslinya itu kunci kerajaan sorga. Kalau kunci mungkin kesan kita hanya satu. Tapi ketika dikatakan kunci-kunci, oh berarti lebih dari satu. Bisa 2, bisa lebih dari 2. Ya kan? Nah apa maksudnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini. Nah, pengertian di atas batu karang ini buat kita yang dari Pantekosta, yang dari Protestan, batu karang ini bicara tentang Yesus Tuhan. Batu karang ini bukan Petrus, batu karang ini Yesus Kristus. Di atas batu karang ini dikatakan apa? Aku akan mendirikan jemaat yang alam maut tidak akan menguasainya. Artinya jemaat yang didirikan di atas Yesus Kristus menang dari maut. Amin, saudara. Haleluya ya. Lalu katanya kepadamu, kepada Petrus, ku berikan kunci kerajaan sorga. Nah ini dia. Berarti masanya Yesus ada di bumi adalah masa persiapan untuk kerajaan sorga datang. Ya, dia titip kepada Petrus, ini ku beri kepadamu kunci kerajaan sorga. 1 kali engkau akan pakai itu, kunci untuk membuka pintu. Nah sekarang kita baca saudara, inilah kuncinya. Berikut. Nah, kunci yang pertama, kita baca Kisah 2 ayat 14. 1, 2, 3. Hai kaum orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu
jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Inilah kunci pertama. Kunci pertama membuka pintu kerajaan sorga. Kapan ini terjadi? Saudara ingat ayat ini kapan terjadi? Yesus masih ada di bumi atau Yesus sudah ke sorga? Ayo dilihat. Ya. Ini kapan ini? Ini peristiwa kapan ini? Peristiwa lagi Pentakosta. Ya. Mereka dianggap orang-orang mabuk. Pagi-pagi tidak mungkin kami mabuk. Begitu kata mereka. Dan mereka bersaksi. Petrus oleh urapan kuasa Roh Kudus yang baru dia terima pagi itu. Berkata seperti ini. Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ada ayat-ayat berikutnya saudara. Ya, saya langsung saja ini ke ayat 38. Intinya bertobatlah. Tapi kali ini bukannya kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Karena saat itu Yesusnya sudah mati di salib, sudah bangkit, sudah naik ke sorga. Kan begitu ceritanya. Setelah Yesus naik ke sorga, sebelum naik ke sorga, menjelang naik ke sorga, kan Yesus bilang sama murid-murid, tunggulah di Yerusalem. Aku akan mengirimkan penolong bagimu. 500 murid mendengar pembicaraan itu, kata-kata Yesus itu, amanat Yesus sebelum naik ke sorga. Tunggulah di Yerusalem. Aku akan memberi penolong bagi kamu. 500 yang dengar, yang nunggu berapa orang? 120. Yang 380 kemana? Nah itu dia, sibuk. Sibuk kerja, sibuk kuliah, lagi Zoom meeting, lagi belanja, lagi di mall. Lagi tiktokan. Baik kok yang kami kerjakan. Baik. Tapi bukan hal kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga hari itu lahir. Pentakosta kita tahu adalah hari kelahiran gereja. Ini menjadi bukti dari nubuat Yesus di Matius 16 yang tadi kita baca. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku yang alam maut tidak bisa menguasainya. Dan Petrus inilah kunci kerajaan sorga. Jadi kunci pertama untuk kerajaan sorga diisi oleh rakyat. Siapa rakyat yang pertama? Untuk kerajaan sorga itu diberikan kepada orang Yahudi dan semua penduduk yang tinggal di Yerusalem. Amin. Merekalah yang Tuhan izinkan masuk. Merekalah yang Tuhan beritakan pertama-tama. Pagi-pagi Roh Kudus turun. Murid-murid dipenuhi oleh kuasa dan berani menyampaikan, berani memberitakan, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Hari itu gereja lahir dan ketika gereja lahir dikatakan maka jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang di hari pertama gereja lahir. Haleluya. Amin. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Allah atur, itu betul-betul terjadi sesuai pengaturan Allah. Dan berbahagialah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang lagi sekolah, yang lagi apa, ya mereka gak alamin kepenuhan roh. Yang alami kepenuhan roh hari itu 120 murid. Kepada mereka ya otoritas Tuhan itu terjadi berlaku penuh. Tapi yang meninggalkan,
yang tidak mau terlibat di dalam rencana besar Allah mendirikan gereja. Ya mereka hari itu enggak penuh Roh Kudus. Saya enggak tahu kemudiannya. Apakah ada yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dan terlibat di dalam pelayanan kerajaan Allah. Ya, jadi itu yang pertama saudara. Semua karya siapa ini saudara? Karya siapa? Roh Kudus. Yesus pergi, Yesus bilang lebih baik aku pergi supaya turunlah penolong itu. Yesus cuma satu, gak bisa dibagi-bagi. Tetapi ketika roh penolong itu hadir, dia mengisi setiap roh kita. Amin. 120 orang yang dipenuhi roh. Hari itu 120 orang di dalamnya ada Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau cuman Yesus cuman satu. Tapi roh itu luar biasa. Haleluya. Sekarang yang kedua. Kapan? Di mana? Untuk siapa kunci kedua itu diberikan? Nah, ini kisah tentang Cornelius, perwira orang Itali. Ya, ini pun pekerjaan Tuhan, Saudara. Ya, satu kali Tuhan datang kepada Petrus lewat sebuah pernyataan. Turunlah itu seperti tenda dengan tali-tali. Waktu dilihat oleh Petrus dalamnya apa? Dalamnya binatang-binatang yang haram menurut hukum Taurat. Sengaja diperlihatkan oleh Tuhan dan kaget si Petrus. Petrus tahu hukum Taurat. Wih, kok ini binatang-binatang seperti ini yang datang? Ya. Tetapi kemudian dia diberitahu oleh Tuhan bahwa itu tidaklah haram. Itu bukanlah sesuatu yang begitu buruk. Tuhan punya rencana. Dan ketika dia melihat penglihatan itu, tahu-tahu saudaraku, ini pun dalam pengaturan Tuhan. Ada orang ketok-ketok rumahnya. Ketika dibukakan pintu, siapa kalian? Kami utusan dari seorang perwira. Beliau minta supaya kamu Petrus datang ke rumahnya. Engkau sudah ditunggu di sana. Lalu Petrus ya udah ya, dia dituntun oleh Roh, pergi ke sana. Akhirnya ketemulah di rumah Cornelius ini saudaraku. Nanti saudara baca ayatnya di rumah ya, satu perikop sehingga saudara mengerti. Kita hari ini potong-potong ayat-ayat tertentu saja. Kisah 10 ayat 34, 35, 36 ya, bahkan ayat 42. Yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi zaman itu Taurat mengajar mereka untuk spesial deh kalau bangsa Yahudi ya, orang Israel itu bangsa pilihan Allah. Jadi mereka ogah bergaul dengan orang-orang dari keturunan asing dan memang pernah dilarang oleh Allah di PL. Mereka makanya gak mau bergaul dengan orang Samaria karena Samaria itu udah keturunan, udah campuran dengan bangsa lain. Mereka gak mau bergaul dengan orang-orang lain. Tapi di PB Tuhan itu mengubah. Tuhan itu karena Dia sudah mati. Dan Dia mati untuk semua orang. Maka dirubahlah, ada kasih karunia untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi kunci pertama untuk orang Yahudi, kunci yang kedua ini untuk berbagai bangsa di dunia. Amin. Saudara sukacita nggak denger ini? Saya sukacita banget karena saya bukan bangsa Yahudi. Ya, kalau Tuhan nggak punya kunci yang kedua buat si Petrus, waduh, kita bisa nggak ketolongan, benar saudara? Ya, nah, kalau kita kan kebanyakan orang Cina Benteng ini ya. Lalu mungkin ada yang dari Papua, ada dari Nias, ada yang dari NTT, ada dari Batak, orang Jawa, orang Medan, ya campur-campur sedikit lah. Ya, kalau enggak kita enggak kebagian, benar saudara? Makanya kita mengucap syukur dalam firman Tuhan ada kisah tentang Cornelius. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada Petrus sehingga Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti
bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita nih nggak dibedain di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, membedakan orang nggak? Membedakan orang nggak? Haleluya. Jangan dibedain yang hitam sama yang putih, yang pendidikan sama yang enggak. Tuhan cinta semua. Tuhan mau semuanya menjadi umatnya. Amin saudara-saudara. Maka kita semua bersama-sama, suku apapun semua dikasihi Tuhan. Haleluya. Lalu setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Lalu ayat 36 ini potongan saudaraku, ya. Satu kalimat ini saja kita supaya kita lebih ingat. Ayat 36 mengatakan apa? Yesus Kristus Tuhan dari semua orang. Kita ulangi 1, 2, 3. Yesus Kristus Tuhan dari semua orang. Sekali lagi. Yesus Kristus Tuhan dari semua orang. Haleluya. Saya lagi pertama kali baca ini, aduh hati saya ngambul saudaraku. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau Tuhan semua orang. Tidak dinyatakan Yesus Tuhan orang Kristen, tidak. Yesus Tuhan semua orang. Cuma orang-orang itu banyak yang enggak tahu bahwa Tuhannya namanya Yesus Kristus. Makanya kita dikasih amanat agung, beritakan, saksikan, Yesuslah Tuhan kita semua orang. Yesus mati buat semua orang. Tinggal satu saja, apakah orangnya mau percaya dan menerima. Jadi kita harus saksikan ini saudara. Saya tahu ada orang-orang yang sembahyang rajin. Setiap sore keluar Roma, lalu dia sembahyang kepada langit. Saya tanya, sembahyang ke langit ke siapa? Ada Tuhan di sana. Siapa namanya enggak tahu. Terus taunya sembahyang ke langit dari mana? Diajarin sama orang tua. Setiap sore saya soja ke langit. Ke Tuhan. Saya bilang Tuhannya namanya Yesus Kristus. Amin. Saudara mau menyaksikan? Karena ada banyak orang-orang mau berdoa cari Tuhan. Cuma enggak tahu Tuhannya namanya siapa. Hari ini kita semua tahu. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Tuhan untuk semua. Haleluya. Ya. Lalu ayat 42, 1, 2, 3. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa. Dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Siapapun orang hidup itu, siapapun orang mati itu. Dia yang akan menjadi hakim. Haleluya. Maka kita semua mengerti, maka kita paham kenapa Tuhan kasih amanat agung untuk kita memberitakan, menyampaikan supaya rahasia ini tidak hanya diketahui oleh kita, tapi dibagikan kepada semua orang. Haleluya. Jadi 2 kunci ini saudaraku sudah digenapi. Ya, sekarang kita mengerti ketika Yesus berkata kepada Petrus dan memberikan kunci. Akhirnya kita percaya bahwa bagi semua oranglah kerajaan sorga itu. Jadi saudara, kerajaan sorga itu mulainya kapan tadi? Mulainya kapan? Pantekosta. Turunnya Roh Kudus menjadi roh yang memberi kehidupan buat semua orang yang mau percaya. Roh ini tinggal di dalam roh kita. Roh yang mati dihidupkan oleh Roh Kudus dan dia tinggal di sana supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, menerima tuntunan, menerima pimpinan, menerima otoritas karena dialah raja itu
dan kita menjadi umatnya. Haleluya, amin saudara. Maka dikatakan di sini, sesungguhnya ya realitas kerajaan sorga itu ada pada gereja. Hari ini, di masa ini, sampai nanti gereja diangkat oleh Tuhan. Maka hari-hari ini mau lihat kerajaan sorga di mana? Di gereja. Mau lihat kerajaan sorga di mana? Di sekumpulan orang percaya. Tapi orang percaya yang sungguh-sungguh Kalau orang percaya enggak sungguh-sungguh bertobat, yang nipu tetap nipu. Yang bohong tetap bohong. Yang berzina juga tetap berzina. Dan itu semua enggak jadi kerajaan sorga. Amburadul itu, jelek itu, campur-campur itu. Dan yang seperti itu memang suka membuat orang menjadi syak. Jadi batu sandungan. Kok kayak begitu orang Kristen? Padahal hari ini kita tahu mau lihat kerajaan sorga di mana? Di dalam hidup orang percaya yang sungguh-sungguh telah bertobat. Di situ ada kebenaran. Di situ ada kasih Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Jelas pernyataan-pernyataan Tuhan. Jelas ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Mereka berbahagia. Mereka bersuka cita. Hidupnya penuh damai sejahtera. Amin. Mau menghidupi kerajaan sorga? Amin. Ya, ini zaman kita sekarang ini. Makanya semua harus bertobat sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau engkau merasa, aduh di dalam keluarga kenapa ya masih sering berantem, masih sering iri hati, musuhan sebulan, musuhan 6 bulan. Waduh, itu berarti masih banyak perbuatan-perbuatan daging. Belum dipimpin sama raja. Karena raja kita bicara yang rohani. Semuanya rohani. Gak ada yang daging. Gak ada yang dunia. Raja kita bilang siapa mau ikut aku harus menyangkal diri. Dan pikul salib. Kalau kita dari kerajaan dunia kita ogah disuruh nyangkal diri pikul salib. Tapi kalau kita betul-betul telah bertobat. Kita sukacita sangkal diri dan pikul salib. Amin. Haleluya. Itulah bisa menolong kita memahami diri kita sendiri. Ya, khotbah ini bukannya untuk nyerang saudara loh. Ini khotbah buat masing-masing kita, buat saya juga, ya. Jangan bilang itu Ibu Gembala lagi nyindir saya, jangan gitu, ya. Kalau dengar khotbah itu firman sedang menegur saya. Haleluya. Begitu kan? Amin. Artinya kita siap berubah, siap diubah. Haleluya, maka melihat kerajaan sorga, lihatlah hidup orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat. Mereka mengalami kerajaan sorga. Sampai kapan kerajaan sorga ini? Sampai nanti kerajaan 1000 tahun yang damai. Ya. Jadi zaman gereja sekarang dan zaman 1000 tahun damai. Disitulah ada kerajaan sorga. Mau saudaraku terlibat di dalam kerajaan sorga? Menikmati kerajaan sorga? Mari kita mau dekat, mau bersekutu dengan roh yang memimpin di dalam hati kita. Bertanyalah kepada dia, dia akan menjawab. Carilah dia, kita akan menemukan. Ya, maka tuntunannya dalam hidup kita menolong kita menghindar dari segala yang jahat. Haleluya, amin. Yuk tim PW maju ke depan. Kita siapkan hati saudara. Saya mau mengajak kita bertobat. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Mungkin saudara minggu lalu bertobat.
Kok sekarang harus bertobat lagi? Enggak apa-apa, bertobatlah setiap hari. Setiap hari. Kita harus suka jadi orang-orang yang terus diubahkan. Haleluya, Bapa, terima kasih. Inilah kami umat-Mu Tuhan, Engkau hadir di antara kami. Engkau rindu memiliki umat kerajaan sorga yang menikmati kepenuhan otoritas-Mu, kepenuhan rencana-Mu, kepenuhan kasih karunia-Mu. Sesungguhnya Engkau telah panggil pilih kami. Ampuni kami kalau kami masih belum sungguh-sungguh bertobat. Masih ada hal-hal untuk diri kami sendiri yang kami anggap baik, tetapi sesungguhnya itu bukan untuk kerajaan sorga. Ampuni kami Tuhan. Apalagi jika daging masih begitu kuat menguasai hidup kami. Masih banyak dosa-dosa oleh daging terjadi dalam hidup kami. Hidup kami sering keluar dari kerajaan sorga. Ampuni kami Tuhan Yesus. Lihatlah hati kami. Selidikilah hati kami. Engkau mengenal kami masing-masing. Bahwa kami bertobat lebih sungguh-sungguh. Supaya kami betul-betul menikmati kerajaan sorga di zaman gereja ini. Supaya Engkau membawa kami masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Sebagai umat-Mu yang Engkau angkat meraja bersama dengan Engkau. Kami mau diangkat Tuhan. Kami tidak mau ditinggalkan. Karena itu bahwa kami bertobat sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Dan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih buat firman hari ini yang menegur kami. Karena Engkau mengasihi kami semuanya. Kami harus bersiap sedia. Setiap kami harus bersiap sedia. Kapan Engkau akan datang menjemput orang yang siap. Oh Tuhan Yesus. Maka ampunilah kami segala dosa, segala kealpaan, segala kekerasan, segala pembangkangan kami. Ampuni kami semua oleh darah-Mu. Kami akan menerima pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami datang untuk menikmati perjamuan. Ada berkat Bapa, berkat Putra, berkat Roh Kudus. Sehingga semuanya layak kami makan dan mendatangkan berkat-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah perjamuan ini. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
mujizatmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terangmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya undang semua bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita mengikuti perjamuan ini.
Saya membaca dari Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah genapi rancangan Bapa. Tubuhmu terpecah-pecah sehingga kami semua dapat menikmati, menjadi makanan yang mendatangkan kehidupan bagi roh kami, menguasai jiwa kami dan tubuh kami. Itulah makanan yang dari Tuhan, roti hidup yang dari Tuhan Yesus, yang kami imani mengubahkan hidup kami, mengubahkan hidup kami. Metanoia terjadi. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya dan berserah kepadamu. Karena itu saudara-saudara, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, ada darah-Mu yang kudus, oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, sanggup mengampuni dosa kami. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bertobat Tuhan dari segala dosa, kedagingan, dosa duniawi, dosa masih bermain-main dengan kuasa gelap. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau berbalik hanya kepada Tuhan. Demi kerajaan sorga yang kami mau menikmatinya Tuhan Yesus. Ampuni kami dan kami percaya darah-Mu sanggup membebaskan kami dari segala dosa kami. Darah-Mu sanggup memulihkan, darah-Mu sanggup mengubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminumnya dengan penuh iman percaya. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Menjadi pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Rohmu bekerja. Semua karya Roh-Mu semua saya undang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa, terima kasih untuk hari ini. Teruslah bekerja di dalam roh kami Tuhan. Pimpin kami, penuhi kami, berikan kesanggupan yang daripadamu untuk hidup di dalam hidup yang baru. Hidup di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pulanglah sebentar. Membawa berita damai sejahtera. Membawa kebenaran. Membawa kuasanya yang memerdekakan dan mengubahkan. Membawa kasih Tuhan buat banyak orang yang belum percaya. Jadilah saksi, jadilah terang, jadilah garam buat dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Selamat datang di GKP.